Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Kita akan mendengarkan renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari yang indah, kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami bersyukur kepadamu Bapa, jikalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar dari firman Tuhan. Belajar mendengar, belajar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami berserah sepenuhnya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nas Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13 dengan perikop Daud dan Mefiboset. Satu ayat saya bacakan pada ayatnya yang ke-3a yang demikian bunyinya. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keturunan Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Dan tema renungan hari ini, hidup setia dan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyimpan rasa marah pada seseorang itu tidak baik. Secara psikis, rasa marah yang dipendam akan membuat kita sakit hati dan sulit untuk memaafkan orang lain. Tetapi ketika kita belajar melepaskan kemarahan dan memaafkan, maka kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Daud yang begitu dibenci oleh Saul tidak pernah sedikit pun menyimpan rasa marah ataupun rasa dendam atas perlakuan Saul terhadap dirinya. Daud berusaha untuk menepati janjinya dengan Yonatan sahabatnya untuk memelihara keturunan dari Saul. Daud berusaha mencari keturunan dari Saul, dan ia akan menunjukkan kasihnya kepada mereka. Berbeda dari raja-raja lainnya yang merasa terancam atau gelisah bila masih ada sisa-sisa keturunan dari lawannya dan berusaha untuk melenyapkannya. Tetapi tidak dengan Daud. Keturunan Saul bukanlah suatu ancaman bagi Daud dalam kedudukannya sebagai raja. Daud justru ingin memelihara dan menjaga mereka. Maka Daud menyuruh orang lain untuk menyelidiki keluarga Saul yang masih tersisa. Dan ternyata ada, yaitu Mefiboset. Dia adalah salah satu dari anak Yonatan. Mefiboset kemudian dibawa kepada Daud. Daud memberikan tempat dalam rumah dan keluarganya dan memperlakukan Mefiboset dengan sangat istimewa meskipun dia adalah keturunan Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menepati janjinya pada sahabatnya dengan tidak mengingat apa yang sudah dilakukan Saul terhadap dirinya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Ketika kita mendapat pilihan untuk menghukum, berilah pengampunan, hiduplah penuh kasih. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk mengasihi. Dengan hidup setia dan penuh kasih, kita menebar kebaikan kepada setiap orang yang membutuhkan
dan berhak menerima kasih kita tanpa memandang keadaan atau posisi mereka dalam masyarakat. Hari ini yang menjadi harapan bagi kita semua adalah dimampukan untuk bisa setia dan penuh kasih setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk hidup setia dan penuh kasih pada semua orang. Dan terlebih kami hidup setia dan penuh kasih kepada Tuhan. Dalam doa kami hari ini, kami berdoa untuk jemaat GKI Yerusalem Taheta. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, dalam seluruh gumul juang mereka, agar jemaat Tuhan semakin kuat dalam iman dan selalu menaruh harapan pada Tuhan. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, sehingga mendatangkan kebaikan dalam keluarga mereka masing-masing dan bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkati Ibu Pendeta, Penatua Diakon, Guru Sekolah Minggu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di jemaat Yerusalem Taheta, agar mereka selalu diberi kesehatan dan kesatuan hati dalam melayani, sehingga melalui pelayanan mereka, jemaat Tuhan semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam iman dan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. We love